Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira F dengan NIM O1A1200020 kelas A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat yaitu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, terdiri atas unsur C, H, O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Yang dimana karbohidrat terdiri dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan makanan, pemberi rasa manis pada makanan, membantu pengeluaran feses, dan masih banyak lagi. Nah, untuk metabolisme sendiri berperan sebagai mengubah zat-zat makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi senyawa-senyawa yang diperlukan untuk proses kehidupan, seperti sumber energi. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimiawi yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, untuk katabolisme sendiri merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Sedangkan untuk anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusun senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Nah, untuk katabolisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob berarti dia menggunakan atau membutuhkan oksigen, sedangkan untuk respirasi anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, respirasi aerob ini terjadi melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, yaitu perombakan asam pirufat menjadi asetil CoA. Dan yang ketiga adalah siklus Krebs, yaitu siklus yang menghasilkan energi dengan merombak asetil CoA menjadi akseptor elektron. Yang keempat adalah transfer elektron, yang dimana mekanisme pembentukan energi dan menghasilkan produk sampingan berupa air. Masuk ke tahap glikolisis. Glikolisis terdiri dari dua kata, gluko dan lisis. Gluko berasal dari kata glukosa yang artinya molekul gula, sementara lisis artinya adalah pemecahan. Sehingga secara harfiah, glikolisis memiliki arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Untuk proses dan tahapan terjadinya glikolisis, yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk menjadi ADP, adenosin difosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Dan yang ketiga itu fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Pada reaksi ini akan dibantu atau akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Selanjutnya 1,6-difosfat yang mempunyai 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat yang mana proses reaksinya terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. Kemudian pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dihidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Lalu 1,3-bifosfoglycerat diubah menjadi 3-fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Dan energi yang dilepaskan ini dalam reaksi dalam bentuk adenosin trifosfat. Selanjutnya, 3 fosfoglycerat tersebut
diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat sintase. Kemudian 2 fosfogliserat tersebut akan diubah menjadi fosfofenol piruvat dengan bantuan enzim enolase. Kemudian fosfofenol piruvat tersebut yang dihasilkan akan diubah menjadi asam piruvat yang akan dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Dan dalam tahap ini juga menghasilkan adenosin trifosfat. Nah, untuk proses yang lebih singkatnya, glukosa ditambah 2 ATP menjadi 2 asam piruvat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Selanjutnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Pada keadaan yang terdapat oksigen, asam piruvat yang ada kemudian akan masuk dalam tahap dekarboksilasi oksidatif serta siklus Krebs guna memperoleh energi yang lebih lanjut. Tetapi jika tidak terdapat oksigen, maka asam piruvat akan mengalami proses fermentasi homolaktat atau fermentasi alkohol. Nah, tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam piruvat akan menghasilkan satu molekul asetil KOA, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam piruvat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2 dan molekul NADH. Nah, adapun urutan prosesnya seperti yang tertera pada slide, yaitu asam piruvat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat CO-omin. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Nah, sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Nah, kemudian asam asetat ini yang berikatan dengan koenzim A akan membentuk asetil koenzim A. Nah, selanjutnya adalah siklus Krebs. Asetil KOA akan berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Kemudian asam sitrat akan diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat akan diubah menjadi asam alfa ketoglutarat, yang dimana reaksi ini juga disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Kemudian asam alfa ketoglutarat ini akan diubah menjadi suksinil KOA yang memiliki 4 atom C dan akan menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP ini akan diubah menjadi ATP. Kemudian asam suksinat diubah menjadi asam fumarat. Asam fumarat juga disertai dengan pembentukan FADH2. Nah, kemudian asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat dengan 4 atom C. Kemudian asam malat akan diubah menjadi asam oksaloasetat, kembali disertai dengan pembentukan NADH. Untuk siklus Krebs dengan proses yang lebih singkatnya, yaitu 2 asetil KOA ditambah 2 asam oksaloasetat menghasilkan 6 NADH tambah 2 FADH2 ditambah 2 ATP ditambah 4 CO2. Selanjutnya adalah transfer elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan adenosin trifosfat paling banyak, yang dimana berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Nah, untuk proses yang terjadi di dalam transfer elektron, yaitu NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, adenosin fosfat dan fosfat anorganik bersatu membentuk adenosin trifosfat. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom D. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dari 2 ion H+. Selanjutnya,
Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya adenosin difosfat dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Kemudian selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Nah, sitokrom A ini akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya adenosin difosfat dan fosfat anorganik membentuk adenosin trifosfat. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Untuk transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan itu dia lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Nah, dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya, 10 NADH ditambah 5 O2 menghasilkan 10 NAD+ tambah 10 H2O tambah 30 ATP. 2 FADH2 ditambah O2 menghasilkan 2 FAD+ tambah 2 H2O tambah 4 ATP. Dengan demikian, tahap transfer elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari glikolisis sampai dengan transfer elektron, maka akan dihasilkan seperti tabel berikut. Berarti total keseluruhannya yaitu 36 ATP. Selanjutnya kita masuk di respirasi anaerob. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Untuk fermentasi alkohol sendiri biasanya terjadi pada mikroorganisme fungi yaitu Saccharomyces sp yang dimana digunakan dalam pembuatan tape. Untuk proses fermentasi alkohol dimulai dengan pemecahan satu elemen glukosa menjadi 2 bagian elemen asam pirufat. Ketika terjadinya proses tersebut dibuat juga 2 NADH dan 2 ATP. Setiap asam pirufat dirubah menjadi asetaldehid dengan melepaskan atau membebaskan CO2. Nah, asetaldehid ini akan dirubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+. Untuk berikutnya dipakai dalam glikolisis kembali. Nah, adapun yang membedakan fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat yaitu kalau fermentasi alkohol dia memiliki 4 tahap, sedangkan untuk fermentasi asam laktat dia hanya memiliki 3 tahap. Karena untuk fermentasi alkohol dia asam piruvatnya dirubah menjadi asetaldehid, kemudian akan dirubah menjadi etanol. Sedangkan untuk fermentasi asam laktat dia dari 2 asam piruvat langsung menjadi 2 asam laktat. Untuk fermentasi asam laktat sendiri itu terjadi ketika kondisi tubuh hewan, baik itu hewan maupun manusia, kekurangan oksigen. Misalnya ketika kita berlari, lama-kelamaan kita akan menjadi sakit karena kekurangan oksigen yang menyebabkan penumpukan asam laktat. Nah, penumpukan asam laktat yang berlebihan akan digiring oleh darah menuju ke bagian hati untuk dirubah kembali menjadi asam pirufat. Nah, untuk glikogenesis, yaitu untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, disebut dengan glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil KOA, yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Glikogenesis ini merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Nah, selanjutnya adalah glikogenolisis. Proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Nah, ketika kita sedang makan, hati bisa menarik simpanan glikogen yang ada untuk membuat glukosa dalam darah atau bekerja sama dengan ginjal untuk dapat mengkonversi metabolit non-karbohidrat, salah satunya yaitu laktat.
asam amino, serta gliserol menjadi glukosa. Untuk glikogenesis sendiri, yaitu merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang, selain dengan glikogenolysis. Selanjutnya adalah hubungan katabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Nah, karbohidrat kompleks ini akan dipecah menjadi gula sederhana. Nah, dalam gula sederhana ini akan menjadi pirufat, tetapi sebelum itu akan terbentuk senyawa yang bernama gliseroldehyde fosfat. Dari glukosa sederhana menjadi asam pirufat disebut dengan glikolisis. Untuk pirufat menjadi asetil KOA dinamakan dengan dekarboksilasi oksidatif. Dan selanjutnya yaitu siklus Krebs. Nah, untuk lemak sendiri dia terbagi menjadi dua atau dipecah menjadi dua, yaitu gliserol dan asam lemak. Gliserol ini masuk ke dalam jalur glikolisis dalam bentuk gliseroldehyde fosfat. Sedangkan asam lemak ini akan langsung dioksidasi oleh asetil CoA. Yang dimana asetil CoA ini dari asam lemak ke asetil CoA dinamakan prosesnya yaitu beta oksidasi. Untuk protein, dia akan dipecah menjadi asam amino dan akan terjadi deaminasi atau pelepasan gugus amin. Kemudian kerangka-kerangka karbon hasil pemecahan asam amino tersebut akan masuk ke dalam siklus glikolisis dan siklus Krebs, dan selanjutnya akan dihasilkan juga energi yang setara dengan katabolisme karbohidrat. Nah, untuk asam-asam amino seperti tirosin dan fenilalanin akan diubah menjadi fumarat, metionin dan valine akan dirubah menjadi suksinat, dan arginin, prolin, histidin, dan glutamin akan berubah ke alpha ketoglutarate. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.